Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal menyangkut pernyataan-pernyataan dari beberapa ustadz mualaf yang akhir-akhir ini menghiasi media sosial. Dan video yang saya buat ini ya bukan dengan tujuan untuk menghina atau menjelekan salah satu golongan tertentu, tapi saya membuat video ini semata-mata hanya untuk mengkanter bahkan menanggapi beberapa pernyataan dari ustadz mualaf. Di antaranya adalah Yahya Walloni yang secara sengaja mendiskreditkan, menghina, bahkan memojokkan, menebar ujaran kebencian kepada agama Kristen, bahkan juga kepada Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percayai. Bapak Ibu Saudaraku, saya memperhatikan ya gerak-gerik bahkan pernyataan yang disampaikan oleh Yahya Walloni. Saya bisa memahami, saya bisa mengerti Bapak Ibu bahwa di dalam diri Yahya Walloni sementara menyimpan dendam dan akar kepahitan yang sangat kuat kepada orang-orang Kristen, bahkan agama Kristen, bahkan lebih khusus kepada para pendeta. Karena sangat jelas Bapak Ibu Saudaraku, lewat ceramah, sebagian besar ceramah-ceramahnya selalu saja dia mengarahkan kepada orang Kristen, bahkan agama Kristen, bahkan para pendeta. Sebenarnya saudara, pertanyaan saya, ada apa dengan si Yahya Walloni ini? Jawaban saya sederhana, karena keinginan hatinya tidak terpenuhi. Buktinya ketika dia masih berada di Kristen, ya dia mendatangi salah satu sinode tertentu untuk minta dilantik menjadi pendeta, tapi sinode tersebut tidak menanggapi, bahkan sedikit pun tidak meresponi permohonan daripada si penghina ini. Dan saya percaya ini merupakan dasar bagi Yahya Walloni sehingga dia menyimpan sakit hatinya kepada agama Kristen, orang-orang Kristen, bahkan lebih khusus kepada pendeta-pendeta. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita saksikan cuplikan beberapa video dari Yahya Walloni. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kalau orang kafir kita tahu, tetangga kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus. Dari video ini Yahya Walloni mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah kafir. Saya merasa lucu saudara, ya saya merasa sangat lucu sekali. Karena Yahya Walloni berkata bahwa kami orang Kristen itu adalah orang kafir. Yahya Walloni dengar baik-baik. Dalam sejarah hidup ini, kami orang Kristen tidak pernah menentang pemerintah. Kami orang Kristen tidak pernah membuat pemerintah pusing 7 keliling. Kami orang Kristen tidak pernah menghina pemerintah. Bahkan kami orang Kristen tidak pernah meremehkan pemerintah. Jadi saya mau katakan, kami orang Kristen tidak pernah membuat aparat kepolisian menjadi pusing. Jadi yang sebenarnya, saya mau katakan, yang kafir itu siapa? Saudara berkata bahwa saudara bukan kafir, saudara orang yang benar.
agama saudara agama yang benar. Tapi ingin saya katakan, ya, saudaralah yang membuat pemerintah pusing 7 keliling. Saudaralah yang menghina pemerintah. Saudaralah yang menantang pemerintah. Jadi yang sebenarnya, saudara, saya mau katakan, kamu adalah kafir, bahkan raja orang kafir. Kami tidak pernah membuat pemerintah pusing. Justru kami selalu menopang pemerintah karena kami sadar benar bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Pemerintah adalah lembaga independen Allah yang Allah tempatkan di dalam dunia ini. Ya, kami harus hormati pemerintah, kami harus hargai pemerintah. Kami tidak pernah mendikte pemerintah, kami tidak pernah menghina pemerintah. Tapi Anda menghina pemerintah, Anda menentang pemerintah, Anda meremehkan pemerintahan yang ada sekarang ini. Bagaimana Anda berkata bahwa kamu orang kafir? Justru kamu itu adalah raja kafir. Dengar baik-baik ya Waloni. Ceramah-ceramah Anda tuh tidak pernah membawa perubahan, tapi selalu menjatuhkan dan menjatuhkan orang lain. Jadi pertanyaan saya, yang sebenarnya kafir itu siapa? Anda nggak ngerti tentang arti daripada kafir. Kafir itu adalah setiap orang yang sudah mengenal kebenaran, sudah hidup di dalam kebenaran, ya, tapi melangkah keluar dari kebenaran dan dia melakukan hal-hal lewat ucapannya yang tidak menyenangkan, bahkan menjatuhkan orang lain, ya. Perkataan-perkataan yang negatif itu membuktikan bahwa Anda adalah orang kafir. Ya, bukan kami, bukan. Secara pribadi kamu loh, Yahya Waloni, kamu tuh kafir yang sebenarnya. Kemudian mari kita lihat cuplikan video berikutnya. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Dari video ini, saudara, kita lihat Yahya Waloni mengatakan bahwa Injil itu adalah palsu. Saudara, kalau memang Injil adalah palsu, kenapa Anda masih terus membicarakan tentang Injil, berkoar-koar tentang Injil? Sementara Injil itu palsu, tapi justru Anda selalu dalam ceramah-ceramah Anda bicara tentang Injil adalah palsu. Ya, jadi saudara, saya mau katakan bahwa Injil itu nggak palsu. Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya baca satu ayat firman Tuhan bagi Anda supaya Anda bisa memperhatikan dan mengerti benar-benar. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Yahya Waloni, dengar baik-baik. Rasul Paulus adalah rasul istimewa, rasul yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, rasul yang membangkitkan orang mati, rasul yang pernah diangkat naik ke sorga. Tapi dia memberikan statementnya, dia memberikan pernyataannya bahwa dia punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil karena Injil itu adalah kekuatan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi siapapun, bukan saja orang Kristen, tidak. Siapapun yang namanya manusia di bawah kolong langit ini, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia percaya kepada Injil itu, maka dia memperoleh keselamatan di dalam dirinya. Karena Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus, dan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Jadi kalau Anda berkata bahwa Injil itu palsu, lalu yang aslinya mana? Kalau Injil yang kami orang Kristen percaya ini adalah palsu, maka
tidak ada mujizat yang dikerjakan oleh Injil itu sendiri. Justru karena Injil yang kami percayai ini adalah Injil yang benar, yang mengandung kuasa di dalamnya, makanya setiap orang yang percaya, dia mengalami keselamatan, dia mendapat keselamatan. Setiap orang yang sakit ketika dia percaya kepada Injil, dia mengalami kesembuhan secara tuntas di dalam kehidupannya. Ini membuktikan bahwa Injil yang kami percaya ini bukan palsu, tapi Injil yang kami percaya inilah Injil yang punya kuasa yang luar biasa. Kemudian yang berikut, Yahya Waloni berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Terserah apa kata Anda. Tapi bagi saya, Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Karena dia mampu membangkitkan orang mati. Karena dia mampu memberikan keselamatan. Karena dia mampu untuk melakukan segala perkara berjalan di atas air. Karena dia mampu untuk apa? Untuk membuat perkara-perkara yang spektakuler. Mujizat-mujizat yang spektakuler. Dari perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia pernah berkata, tercetus dari bibir mulut dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Berarti dia berkuasa di sorga, dia berkuasa di bumi, dia juga berkuasa di bawah bumi ini. Jadi kalau Anda berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, ya itu terserah Anda. Anda mau percaya bahwa dia adalah Tuhan, ya tapi dengar baik. Saya mau katakan, dia tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Buktinya apa? Waktu dia mati 3 hari kemudian dia bangkit. Kandungan bumi tidak bisa menahan dia. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Dan apa terjadi? Sesudah dia berada di bumi 40 hari lamanya. Dan pada akhirnya dia terangkat naik ke sorga. Manusia siapa? Yang sama seperti Yesus yang mengalami kematian, tapi mengalami kebangkitan tidak ada. Dari agama manapun, ya semua manusia kalau mati ya sudah mati, tinggal di dalam kubur. Tapi Yesus yang adalah Tuhan, dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit. Dan pada akhirnya dia naik ke sorga. Dan saat ini dia ada di dalam kerajaan sorga. Dan pada saatnya nanti dia akan kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Dari ayat-ayat Alkitab banyak sudah menunjukkan ya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Jadi kalau saudara Yahya Waloni mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, ya itu terserah. Itu urusan Anda sendiri. Tapi dengar baik-baik saya katakan. Kalau Anda menolak dia yang berfirman bahwa dia adalah Tuhan, saya mau katakan bahwa Anda akan mengalami kerugian yang besar. Karena dia sudah tawarkan keselamatan itu, namun Anda menolak. Justru Anda menghina dia bahwa dia bukan Tuhan. Kita saksikan cuplikan video selanjutnya. Itu Donald bebek itu. Kulitnya seperti kulit babi. Kelakuannya pun seperti kelakuan babi. Padahal dia manusia. Yahya Waloni berkata bahwa Donald Trump adalah Donald bebek. Kulitnya seperti babi. Kemudian kelakuannya seperti babi. Yahudi itu biadab. Saudara Yahya Waloni, apakah seorang ustadz seperti Anda ini bebas untuk menghina siapa saja? Saya mau katakan bahwa justru dari cara Anda, dari style Anda, dari ucapan-ucapan, ya kata-kata kotor yang keluar dari mulut Anda menunjukkan, membuktikan bahwa Anda itu kelakuannya seperti babi. Mulut Anda itu seperti moncong babi. Saudara tahu? Moncong babi itu dia gunakan untuk apa? Mengorek kotoran. Dia menggali kotoran, menggali sampah untuk dia memakannya. Sama dengan Anda, suka ya mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata caci maki yang tidak pantas bagi seorang ustadz. Ustadz
Apa sebenarnya Anda ini? Tidak memberi pola anutan yang baik. Dia berkata kulit Donald Trump seperti babi. Kelakuannya seperti babi. Lalu kulit Anda seperti apa? Yahya Waloni. Ya, kamu ini, saya mau katakan bahwa sebetulnya semua kejelekan itu ada dalam diri Anda. Anda berkata bahwa Yahudi itu biadab. Dengar baik-baik saya katakan, Yahudi itu bukan bangsa yang biadab. Semua bangsa di luar Israel, di luar orang Yahudi, itu digolongkan, digambarkan, atau dikatakan sebagai orang kafir, termasuk kamu. Kenapa demikian? Karena Yahudi itulah bangsa pilihan Allah. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Yahudi bangsa pilihan Allah. Dia diperhatikan oleh Allah. Di luar daripada bangsa Yahudi, itu kafir. Tapi saudara, Yahya Waloni, dengar baik-baik. Saya mau katakan buat Anda, tolong garis bawahi ini, bahwa walaupun kami yang berasal dari bangsa-bangsa di luar Yahudi digambarkan atau dikatakan sebagai kafir, tapi kekafiran kami sudah tidak nampak. Karena yang mendominasi kehidupan kami hanya kebenaran, dan kebenaran. Hanya firman yang bermutu. Tidak nampak kekafiran, tapi justru di dalam diri kamu benar-benar nampak perbuatan-perbuatan kafir itu. Jadi dengar, Yahudi itu bukan bangsa biadab, tapi Yahudi itulah bangsa pilihan Allah. Apapun yang Anda mau katakan kepada bangsa Yahudi, orang Israel, tapi dia tetap menjadi mutiaranya Tuhan. Dia tetap menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Sampai kapanpun pilihan Tuhan tidak pernah Tuhan alihkan dari kehidupan bangsa Israel. Sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun, bangsa Israel tetap menjadi perhatian daripada Allah. Walaupun mereka bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat melalui 3 cuplikan video dari Yahya Waloni ini, kita bisa membaca bahwa semua yang dilakukan dia punya tujuan. Saya bisa membaca itu, dia punya tujuan. Tujuan pertama adalah untuk membentengi dirinya dan mengelabui umat Tuhan tertentu yang menjadi pengikutnya, supaya umat Tuhan yang mengikuti dia tidak hengkang daripadanya, tidak meninggalkan dia. Ini adalah taktik atau cara daripada Yahya Waloni. Tapi orang bodoh pun bisa membaca taktiknya, bisa membaca gerak-geriknya, bisa membaca reaksinya. Saya bisa baca. Saya bisa baca. Saya bisa tahu itu adalah tujuan Anda. Jadi Anda buat pernyataan-pernyataan seperti ini hanya sebagai suatu cara untuk membentengi Anda, supaya orang-orang yang mengikuti Anda tidak meninggalkan Anda. Tapi dengar baik-baik, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda bangun sebagai benteng untuk membentengi diri Anda, saya percaya ada masanya, ada waktunya Tuhan akan membongkar, Tuhan akan merobohkan apa yang engkau bangun selama ini. Camkan itu baik-baik. Lambat atau cepat, Tuhan pasti membongkar semuanya. Tuhan pasti meruntuhkan semua yang engkau lakukan. Kemudian tujuan yang kedua, dia lakukan itu karena dia takut miskin. Kalau pengikutnya sudah pergi tinggalkan dia, tidak ada pemasukan bagi dia. Makanya ini adalah taktiknya dia, supaya dia mempertahankan orang-orang yang selama ini mengikuti dia. Tapi tadi saya sudah katakan, dengar baik, satu ketika tepat pada waktu Tuhan, semua yang kau bangun akan diruntuhkan oleh Tuhan. Kemudian tujuan yang berikut, yang ketiga, adalah dia mencoba. Dia lakukan pernyataan-pernyataan yang dia buat, yang dia lakukan ini,
Dia mencoba untuk menghambat laju pemurtatan yang sementara terjadi di dunia, bahkan di Indonesia. Tapi ingin saya katakan, itu tidak akan bisa. Engkau tidak punya kekuatan untuk bisa menghambat akan kegenapan firman ketika Tuhan menggenapinya. Tidak akan. Dengarkan itu baik-baik, Yahya Waloni. Kalau Tuhan bekerja, kalau Roh Kudus bekerja, maka kekuatanmu tidak seberapa untuk bisa menghambat kuasa Roh Kudus bekerja. Ini adalah masanya. Anda tidak bisa menghambat siapapun. Saya bacalah salah satu ayat firman Tuhan buat Anda. Dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-21, ayat yang ke-16 dan 17. Dengarkan baik-baik. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Saudara, ini pertama. Yesaya sendiri dia menubuatkan bahwa kemuliaan Kedar akan berangsur-angsur menjadi habis. Kedar itu adalah keturunan daripada Ismail, nenek moyang daripada Muhammad. Jadi kemuliaan Kedar, keturunan Kedar itu, ya, Tuhan berkata bahwa itu akan habis. Tuhan lenyapkan sedikit demi sedikit. Kemudian dia berkata, dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan hal ini. Jadi kekuatan Kedar, jumlah Kedar akan semakin berkurang dan berkurang. Karena ini adalah firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak pernah kembali dengan hampa, dan dia pasti lakukan itu. Jadi Anda memang hambat laju pemurtatan yang saat ini terjadi dengan gaya dan cara Anda, lewat pernyataan-pernyataan Anda. Saya mau katakan, itu tidak akan mempan dengan kegenapan firman Tuhan. Firman Tuhan harus digenapi. Jadi Anda mau pakai cara apapun untuk menghambat laju pemurtatan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, tidak akan bisa terjadi. Karena ini Tuhan yang bekerja, bukan manusia yang bekerja. Camkan itu baik-baik. Jadi saudara Yahya Waloni, dengar baik-baik. Kalau Anda ingin untuk tidak dikanter atau ditanggapi oleh kami para pendeta, berhenti daripada ceramah-ceramah, ocehan-ocehanmu yang murahan itu. Saya katakan ocehan murahan. Anda jual obat tapi tidak mempan buat kami. Saya mengikuti ceramah Anda beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa sudah beberapa bulan terakhir ini perut Anda bermasalah. Ada seorang anak muda mengatakan bahwa Bapak mau mati kali. Lalu Anda mengatakan dengan seenaknya, Anda mengatakan, saya bunuh kamu, saya matiin kamu, saya penggal kamu. Saya mengatakan buat Anda, Yahya Waloni, apa yang Anda lakukan kepada anak muda itu tidak mencerminkan bahwa Anda adalah seorang ustadz. Dan Anda perhatikan baik-baik, perut Anda yang bermasalah itu merupakan awal daripada hukuman Tuhan terhadap dirimu. Perhatikan ini baik-baik. Anda tidak akan mengalami kesembuhan. Biar Anda mau berobat dengan cara apapun, Anda tidak akan mengalami kesembuhan. Saya katakan ini, Anda tidak akan mengalami kesembuhan. Tuhan akan menggoreng kehidupan Anda sampai Anda benar-benar setengah mati. Dan saudara ada di dalam sasaran Tuhan, karena sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Anda minta mati, tapi Anda tidak akan mati. Justru Anda setengah mati. Saya mengasihi Anda, makanya saya menghimbau kepada Anda, Yahya Waloni, untuk berhenti dari semua ceramah-ceramahmu
berhenti daripada pernyataan-pernyataanmu, karena pernyataan-pernyataan itu tidak membawa keuntungan. Gak ada, tidak ada. Engkau akan mengalami pemulihan dari Tuhan apabila Anda sadar lalu kembali kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Itulah yang Tuhan akan buat bagi Anda. Saya mengasihi Anda, makanya saya katakan ini buat Anda. Terserah Anda mau terima atau tidak, yang penting saya sudah sampaikan. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Tuhan Yesus memberkati. Kamu adalah pahlawan.